tanggal 15 kan turunnya Pak. Dia turun ibadahnya. Jadi ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai juga ikut turun. Terutama bacaan Al-Quran dan sholat tarawih. Biasanya sholat jemaah itu penuh. Kalau sudah lewat tanggal 15 terjadi kemajuan. Maksudnya sholatnya tambah baik bukan? Terjadi kemajuan. Al-Qurannya juga ditinggalkan. Ini perlu saya pasangkan dengan puasa sebagai persyaratan untuk menghapus dosa. Di awal Ramadan Rasulullah sudah ingatkan, man shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubi ka yawmi waladatu ummuh. Barang siapa berpuasa pada siangnya dan malamnya dia sholat tarawih dia Ramadan, maka dia di Ramadan nanti dia keluar dari dosa-dosanya seperti dulu ketika dilahirkan dan rahim ibunya. Maka hari raya itu disebut hari raya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Itu karena dua hal, karena puasa dan qiyam Ramadan, sholat tarawih. Jadi ini jangan diketahui. Kemudian yang kedua, Al-Qurannya. Saya kira di antara kita sudah ada yang tamat beberapa kali ya. Alhamdulillah. Dan begitulah memang seharusnya seorang muslim di bulan Ramadan. Interaksinya dengan Al-Quran itu meningkat. Karena bulan Ramadan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran itu. Maka kita harus meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran pada bulan Ramadan. Terutama makin ke belakang makin meningkat. Saya contohkan misalnya Imam Qatadah rahimahullah, beliau itu kalau di luar Ramadan menghatamkan Al-Quran dia 6 hari. Di luar Ramadan Pak ya? Di luar Ramadan dia 6 hari. Kalau masuk Ramadan itu tiap 3 hari. Tiap 3 hari tamat, tiap 3 hari tamat. Itu hari pertama sampai hari ke-20. Begitu masuk malam ke-21 meningkat lagi Pak, setiap hari. Saya pernah coba menghatamkan Al-Quran 1 hari, ternyata butuh waktu 18 jam Pak. Saya butuh waktu 18 jam. Sebenarnya kalau bacanya saja mungkin 13 jam atau 12 jam setengah. Tapi kan harus istirahatnya juga. Jadi saya butuh waktu 18 jam. Itu ternyata bisa. Jadi makin ke belakang makin mengajinya makin meningkat. Di atasnya ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah itu kalau bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 1 kali siang, 1 kali malam, 2 kali sehari. Jadi selama Ramadan berapa kali? 60 kali. Ini bukan kelas kita itu. Kalau kelas kita berapa ya? Saya sarankan Bapak Ibu jangan kurang dari 2 kali. Jangan kurang dari 2 kali. Karena kalau cuma 1 kali khatam saja, itu hitungannya di luar Ramadan. Ramadan kan bulan peningkatan amal, masa tidak meningkat? Jadi harusnya minimal 2 kali. Ada hadis yang memerintahkan kita untuk menghatamkan Al-Quran jarak 3 hari sampai 30 hari. Jadi Al-Quran itu diperintahkan oleh Nabi untuk dikhatamkan antara 3 hari sampai 30 hari. Lalu kenapa Imam Syafi'i, Imam Qatadah dan banyak ulama kurang dari 3 hari? Apa tidak melanggar larangan? Ulama kita memberikan penjelasan, larangan itu bersifat umum. Tapi kalau kita berada di tempat yang mulia, pada waktu yang mulia, boleh kurang dari 3 hari. Misalnya Bapak pergi umrah, target saya mau khatam tiap hari depan Ka'bah, boleh Pak? Karena kita berada di tempat yang mulia, ada kemuliaan tempat yang pahalanya berlipat ganda. Demikian pula dengan Ramadan. Kalau di luar Ramadan jangan kurang dari 3 hari. Tapi kalau di dalam Ramadan, apalagi malam-malam akhir, boleh kurang dari 3 hari. Ini penjelasan Bapak juga untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Untuk memotivasi kita, saya ingin kasih tahu kepada seluruh jemaah bahwa Al-Quran ini berbeda dengan yang lain Pak ya. Kalau ilmu-ilmu lain, gua juga mau belajar sukses sama dia. Tapi kalau Al-Quran tidak, umur berapapun, yang penting ikhlas belajar, tekun, jadi. Kenapa? Bisa karena Allah yang sudah mengatakan dalam Al-Quran, 6 kali dia ulangi.
Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Siapa yang mengambil pelajaran? Jadi Allah sudah mudahkan, Pak. Beda dengan yang lebih mudah belum dimudahkan. Tapi kalau Al-Quran sudah dimudahkan oleh Allah. Persyaratannya itu lagi, ikhlas, tekun. Saya pernah ketemu sama seorang dokter mualaf keturunan Cina. Setelah masuk Islam, usianya sudah 40 tahun, waktu itu dia baru belajar mengaji. Dari belajar huruf hijaiyah sampai lancar tartil dengan tajwidnya itu hanya butuh waktu 2 bulan. 2 bulan jadi belajar lancar mengaji. Kenapa bisa cepat? Karena dia ikhlas dan tekun. Tahun 2016 ketika wisuda harus 30 juz di pesantren Madrasatul Quran Jombang, Jawa Timur, 86 anak-anak di wisuda. 86 wisudawan harus 30 juz. Tapi 86 itu ternyata ada satu bukan anak-anak, orang tua, Pak, usia 60 tahun. Awalnya dikira orang tua santri, ternyata bukan orang tua santri, dia santri, Pak. Dia pensiunan TNI Angkatan Darat. Setelah pensiun dari TNI, dia mendaftar jadi sekretaris pesantren. Lama bertugas, dia perhatikan anak-anak, hatinya juga tergerak kalau menghafal Al-Quran. Dia datang menghadap sama Pak Kiai. Pak Kiai saya juga menghadap sama orang yang hafalan, semua menghafal juga. Diterima, diterima. Alhamdulillah, setelah 5 tahun menghafal, dia hafal 30 juz. Padahal dia start menghafal itu usia 55 tahun baru boleh menghafal. Ini saya katakan bahwa Al-Quran itu berbeda dengan yang lain. Dan luar biasanya, semua yang terlibat dengan Al-Quran itu pasti dimuliakan oleh Allah. Coba perhatikan, Al-Quran diturunkan melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah, penghulu dari segala malaikat. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulu dari segala nabi dan rasul. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi sayyidul syuhur, penghulu dari segala bulan. Al-Quran diturunkan di Mekah dengan Madinah. Maka Mekah dan Madinah menjadi kota paling suci di muka bumi ini. Semua yang terlibat dengan Al-Quran diangkat derajatnya oleh Allah. Coba Bapak Ibu nanti perhatikan di surah Al-Muzammil ayat terakhir. Potongannya itu Al-Quran. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu. Allah mengetahui di antara kalian ada yang sakit dan sebagian lagi sibuk mencari nafkah, dan sebagian lagi sibuk membela agama jihad fisabilillah. 3 kondisi, Pak, ya, 3 kondisi: sakit, sibuk mencari nafkah, sibuk berperang membela agama. Semua kondisi sulit. Tapi apa perintahnya? Faqra'u ma tayassara minhu. Baca yang mudah bagi dari Al-Quran. Jangan alasan sakit kemudian tidak mengaji. Jangan alasan sibuk mencari nafkah terus tidak membaca Al-Quran. Jangan alasan sibuk perang membela agama kemudian melupakan Al-Quran. Tidak ada alasan. Baik. Sakit misalnya Pak masih disuruh mengaji, sibuk misalnya apa lagi, tidak sakit dikit, tidak sibuk dikit, masa tidak mengaji? Memang penyakitnya ini adalah kita kadang mencari waktu lowong, padahal kita tak perlu lowong, tapi lowongkanlah waktu kita untuk membaca Al-Quran. Prioritaskan, targetkan berapa saya membaca dalam 1 hari. Saya tadi sudah sampaikan minimal 2 kali tamat. Saya ingin mengingatkan hadis Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an kasqanihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada hari kemudian memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Ada penjelasan dalam kitab Taminul Qulub bahwa untuk mendapatkan syafaat Al-Quran itu harus minimal membaca 200 ayat tiap hari. Ada pertanyaan dari Imam Ustaz, bagaimana saya benar-benar tidak tahu apa mengaji? Saya bilang ada solusinya, Pak. Jadi tetap belajar, sambil belajar untuk mendapatkan syafaat, baca surah Ikhlas 50 kali tiap hari. Qul huwallahu ahad. Berapa ayat? 10 ayat. Surah Ikhlas 4 ayat.
Dibaca 50 kali berarti 200 ayat. Bisa dapat syafaat Al-Quran dengan membaca 50 kali surah Al-Ikhlas setiap hari. Dapat syafaat dari Al-Quran. Tetapi maksud saya jangan berhenti sampai di situ. Tetap kita berusaha karena tadi Allah sudah mudahkan. Dan luar biasanya orang yang kesulitan mengaji, kesulitan membaca Al-Quran, tapi tetap dia bersungguh-sungguh, itu diberi pahala 2 kali lipat dari pahala Allah. Kan dalam hadis yang bersifat yang kita hafal itu, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha, satu kebaikan diberikan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam satu huruf kata lagi, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam saja sudah 30 pahala. Nah, huruf Al-Quran berapa? Lebih 1 juta. Berapa banyaknya pahala ini? Tetapi orang yang kesulitan mengaji, dalam hadis dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa yataqatta fi wa huwa syab wa huwa alaihi syabun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata, kesulitan, tapi dia tak bersungguh-sungguh, baginya 2 pahala. Terus ada anak-anak yang bilang, Ustaz, kalau begitu lebih bagus kalau terbata-bata, lebih bagus kalau tidak lancar karena lebih banyak pahalanya. Saya bilang salah itu. Kenapa salah Ustaz? Tadi dibilang hadisnya 2 pahalanya. Saya bilang kalau terbata-bata sedikit ini sana baca lambai. Lambat tak? Terbata-bata. Tapi kalau lancar tidak banyak membaca, jadi lebih banyak pahalanya. Jadi tentu saja lancar lebih bagus. Ya, jangan alasan itu kemudian terbata-bata dan terus tidak. Tetap kita berusaha untuk terus-menerus. Dan sekali lagi Pak, Al-Quran ini luar biasa. Telah dimudahkan oleh Allah. Maka apa kalau istilahnya orang lama itu sungguh terlalu. Kalau sampai kita tidak akan mengaji Pak, sungguh terlalu. Karena orang mu'alaf saja, itu kan saya katakan, yang baru masuk Islam saja itu hanya butuh waktu 2 bulan. 2 bulan. Apalagi kita yang sudah Islam dari kecil, Pak, ada dasarnya. Satu di penyakitnya sebenarnya gengsi. Itu penyakitnya Pak. Gengsi pergi belajar itu begini. Tidak ada istilah 2 kalau belajar. Seorang ulama terkenal di Damaskus, Suriah, itu dulu dia baru belajar agama, nanti belajar masuk pesantren belajar agama itu usianya lagi 40 tahun Pak baru mulai belajar. Tapi setelah 20 tahun kemudian jadi ulama besar dan dia diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran, tidak ada kata terlambat untuk belajar agama. Mudah-mudahan dengan semangat kita belajar itu kemudian Allah berikan yang lain. Karena Allah sudah berjanji, wa may yujahid fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka pasti kami tunjuki jalan. Allah pasti tunjuki jalan. Apalagi tadi dia ikhlas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Saya kira demikian Bapak Ibu yang sempat saya sampaikan, walaupun tidak sistematis, tapi saya berharap ada yang bisa diambil manfaat. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ceramah ini sebentar pengajiannya makin meningkat. Ya, makin meningkat karena luar biasa fadilah Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Jangan seperti anak kecil yang mengatakan kepada bapaknya, Bapak, kenapa kita membaca Al-Quran padahal kita tahu artinya, apa gunanya? Anak ini sama bapaknya kata dalol. Tahu kata dalol? Tempur kelapa yang dibakar dijadikan arang. Terus bapaknya bilang, ambil itu keranjang itu, pergi isi air di sungai. Anaknya bilang, Pak, kalau ambil air pakai ember, bukan pakai keranjang. Pakai, laksanakan saja ini perintah. Ada 10 kali lagi bolak-balik, air tidak ada yang di rumah karena bocor. Bapaknya bilang, coba lihat, kau bilang ini pekerjaan sia-sia, tidak ada gunanya. Mungkin saja betul, tapi lihat keranjang ini. Itu tadi keranjang hitam, kotor. Sekarang lihat, bersihkan. Walaupun lahirnya tidak naik, tapi keranjang menjadi bersih. Al-Quran itu, kalau kau baca walaupun tidak paham, hati menjadi bersih, kau menjadi tenang dan dapat pahala banyak.